sobat-sobat Yemik dan sobat-sobat juga di luar sana. Kali ini dengan podcast seputar Yemik yuk. Dengan saya Haikal Gibran Putra Adianta, dengan narasumber kita Bapak Resawan, dengan judul pengalaman guru Heda. Oke Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak? Pagi Bapak, baik dan selalu baik. Ya, cakep. Wah, alhamdulillah. Jadi apa nih tema yang pertanyaan pertama apa nih? Pertama, Bapak itu bagaimana sih Pak pengalaman Bapak masa kecil dulu itu? Baik, masa kecil Bapak itu bisa terbilang bebas di saat kelas 3 sampai kelas 6 lah. Lebih dekat mengaktualisasi, mengekspresikan di alam semesta. Jadi bermainnya sama alam semesta, bermain di kali, baik dengan ban atau tidak, terus telanjang, ya kan? Seperti itu, mengasihkan sekali sama teman-teman. Lalu bermain di sawah, itu mencari bel, bahkan mencari kalajengking itu yang bahaya itu, kalajengking di sekitaran sawah itu Pak. Iya. Terus menerobos pada padu-padu yang gede. Alhamdulillah kalau ada Pak Tani pasti dimarahi. Jadi itu menusuk menyenangkan sekali. Kedua kaki saya dan teman-teman itu udah penuh lumpur tuh, cepat gitu. Ada kodok, ya kan? Sekali-sekali ada bangun tuh di sana. Sekali-sekali ya, gitu. Begitu mengasihkan ya Pak? Mengasihkan sekali. Ditambah lagi ketika Bapak bermain di kali itu, bahkan berani terjun dari jembatan menuju ke bawah, itu lebih kurang bisa 5 meter, 4 meter. Ayo kedalaman seperti itu. Enggak takut ada batu-batu atau apa gitu Pak? Itu sudah dipastikan sama teman-teman, memang itu namanya kebun pengantin di Jawa Timur ada di Kali Brantas. Kebun pengantin itu tenang sekali. Nah, tapi memang bahayanya kan kami nggak tahu kalau ada ular air ya. Kami saja nggak berpikir yang neko-neko udah jebak seperti itu. Iya. Wah, berenang bersukaria seperti itu. Habis itu main seperti itu. Terus menetel burung, ya kan? Dengan burung yang kecil-kecil gitu, diambil cenabut burungnya, terus dibakar, dimatiin bersama seperti itu. Nah, waktu ngetepel ke pohon-pohon, kalau ada burung kecil itu, nanti darahnya itu dibulakkan di ketepel. Dengan pendapat kita sendiri yang awam, dia tambah ampuh untuk menembak burung-burung itu. Menembak dengan batu ya maksudnya. Nah, waktu kecil. Nah, ibu saya itu datang saat itu teman sibuk sebagai ibu rumah tangga gitu. Iya, tidak bagaimana. Tapi ada waktu-waktu yang luar biasa nih. Jadi gerombolan Bapak ini ada 5 orang nih. Itu pernah berjalan kari dari tempat tinggal Bapak itu menuju daerah Batu. Itu jauh sekali. Daerah Batu. Batu Malang situ ya? Iya, Batu Malang. Itu jalan kaki. Itu puasa lagi, Ramadan. Waduh, bisa dibayangkan tuh. Anak-anak kecil nekat, belum tahu batu, tapi jalan dengan bertanya-tanya batu di mana dan sampai pulang. Sampai di Batu, jam-jam keberapa gitu, ya lepas azhar dan seperti itu kelaparan semua. Tapi saya meminjam istilah provokator ya. Ada yang memprovokasi. Udah ini. Udah mau lanjut. Iya. Tapi rupanya teman-teman yang lain ini masih bertanya, enggak dosa gitu ya. Artinya ada satu orang yang mewujudkan keneko-nekoan itu, beli tato. Tapi beli kecil dan dia minum gitu, namanya lapar, dia bebel semua. Ya udah dimakan habis. Nah, untuk menetralisir supaya jiwa raganya tetap semangat dan kuat, kami di masa itu ada sebuah tebing yang namanya misbar. Kalau hujan ya udah bubar. Itu di tebing Keluk namanya. Ya. Kami itu suka nonton film apa saja terutama India.
Nah di India itulah di sepanjang jalan arah pulang dari Batu menuju tempat tinggal kami di Kayu Tangan di kota itu. Itu menari India demi India dan tidak ada rasa kibuk atau malu terhadap lingkungan karena masih kecil. Wah nyampe di rumah itu sudah lewat makhluk. Iya. Sudah yang makhluk. Orang tua nggak tahu, dikiranya berpuasa, padahal kami sudah berisi namanya tapir dan mainan kecil yang diberikan oleh teman saya yang provokasi tadi. Tapi tetap diajak berpuasa. Iya, iya. Nah, lalu rupanya bu saya yang nggak pernah marah, sore itu marah banget tuh. Kamu, dicubit paha, wah ini bahkan tuh terus dicincang, ditelanjangin. Kebetulan yang pergi ke Batu, kakak saya dan saya berdua ditelanjangin. Lalu kamu, nah, itu masa kecil saya. Plus suka menggambar itu prosesi, jadi pendekatan alam semesta dan teori-teori melukis-melukis itu sampai ke bawah. Nah seperti itu masa kecil saya. Itu aja dulu. Baru Bapak dari Kayu Tangan yang di Jawa Timur itu merantau ke Jakarta itu bagaimana Pak ceritanya? Begitu lulus SD, berangkatlah kami ke Jakarta. Ke Jakarta mencari sekolah negeri. Itu di Jakarta Timur ada tuh sampai 20 tuh suatu bulan juga. Kalau keterlambatan Bapak mencari sekolah udah susah, akhirnya mendapatkan sekolah yang namanya Taman Kemajuan. Taman Kemajuan. Dekat Pasar Kramat Jati sana. Oh, Kramat. Iya, Pasar Kramat Jati. Di sana ini hanya menggambarkan situasi dan kondisi ya. Jadi yang buat belajar Pak Rus itu kelasnya cuma 3 kelas. 3 kelas. Tidak terbangun dengan baik. Jadi dengan apa? Kayak bambu. Ya itu bambu ya. Dan disangga dengan balet lah. Tetapnya itu sendolontang. Wah menarik. Nah, masuk di situ 13 dan mahal. Murid nakal banget. Nakal banget. Tapi menurut Pak Rus ini kehidupan baru nih di Jakarta melihat istilah-istilah yang begitu, terus istilah yang nggak pernah menusuk mampir di luar selapit kendang telinga. Kok begini ya istilah itu baru bagi. Iya. Katanya ada kata-kata binatang, ada yang begini. Kaget banget kok begini ya. Remaja anak remaja Jakarta yang baru saya temui. Tapi Bapak alhamdulillah waktu itu siap betul untuk menerima kata-kata seperti itu yang aneh-aneh itu. Akhirnya terbiasa. Kenakalan tuh udah luar biasa. SMP sudah membawa seragam kecil lah. Temennya sendiri mau makan di Pala tuh. Pak Rus sudah pernah mau di Pala tuh. Bukan mau dari Pala. Wah itu di warung Pala tuh teman seperti itu. Berjalan sementara. Yang lebih mengerikan lagi itu Pak Rus punya kalau udah pulang sekolah dari SMP Kemajuan itu. Ini ngambil gua dari pasar Kramat Jati sampai menuju rumah itu disitu ada makanan tuh orang jual-jualan tuh main comot aja Toko buah gitu. Main buah-buahan dan penjualnya nggak marah karena banget ternyata itu baru itu kenakalan ya jadi ya secara natural aja itu natural terus kalau aduh jangan ditiru ya, ini jangan ditiru ya, ini jangan ditiru. Iya baik. Pernah kamu bolos sekolah? Oh ya. Itu berangkat dari Kramat Jati menuju Condet. Di Condet itu terkenal buah salak. Oh iya buah salak. Banget. Nah disitulah ada sebuah sungai yang mengalir, sungainya lebar, warnanya waktu itu bukan coklat masih bening, belum terkontaminasi ya, ledakan penduduk segitu banyak, belum banyak. Dari situlah Bapak bolos sekolah naik rakit. Bambu. Jadi menunggu bapak-bapak membawa bambu untuk dijual di kota. Dari Bogor ya,
mampir ke Cobek. Nah dari situlah Bapak numpang rakitan sampai menuju Pasar Burung Pramuka. Oh. Dan Bapak secara alami entah kenapa itu selalu memakai sepatu plastik anti air. Selalu pakai itu. Dengan seragam tuh. Wah, dengan topi, dengan dada-dadanya semangat di atas bukit. Mau bawa radio lagi. Wis. Mau bawa radio. Berdua doang tuh. Saya sebut namanya Ceru, anak Manado. Ganteng anaknya, berdua aja tuh. Rambut gondrong SMP. Nah, Bapak sudah terpengaruh tuh berawal kayak gitu di Jakarta. Kok dengan di Jawa Timur kok begini gitu. Tapi ya udahlah, kasih salam. Tuh sampai di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka tuh hampir sering tuh langganan tuh. Nah, ketika perut sudah keroncongan, Jangan nih. maaf, bukan lagi keroncongan, tapi Metallica. Wis. Jadi kalau keroncong, iya, kalau keroncong cuma metal, water. Nah, si Cari ini punya ibu yang selalu nakal. Ini punya duit kan? Udah, ini ada nih bayaran, pakai aja. Ntar gue yang bayar. Jadi dia beli ketoprak, dia beli buat ini, uang bayaran sekolah. Dengan kepeosan, tidak berpikir panjang, lebih nawar waktu itu, ya kan? Udah, cet, kasus dong, iya dong, diminta dong uang bayaran, iya dong. Dan selain uang bayaran, rambutnya gondrong tuh, nah, ada masalah juga. Lalu disuruh pulang kalau enggak boleh sekolah. Setelah lah saya ke keluarga. Kenapa kamu? Rambut gondrong nggak boleh masuk. Padahal kasusnya duit yang Bapak pakai tadi, kasusnya duit. Nggak percaya keluarga dilacak ke sekolahan bener baru bayar sekolah. Mungkin ada 3 bulan itu ada berapa baru parah. PARA parah. Jangan ditiru ya. Sudah bos di air Ciliwung ya kan, Sungai Ciliwung yang panjangnya terus memakai uang sekolah. Tapi sekali lagi ini adalah proses ya. Alur langkah hidup kan masing-masing seperti itu. Jadi waktu kecil seperti itu. Bahkan kalau nggak punya bu, secara alamnya dagang petasan di rumah. Seperti itu. Iya. Dengan masa muda yang begitu awkward banget ya Pak. Mungkin setelah itu di zaman Bapak SMP, saya ingin tanya juga nih Pak. Oh iya, saya potong ya. Di SMP ini Taman Kemajuan itu bola selalu juara 1 Jakarta Timur. Nakal tapi bola prestasi. Anaknya preman tapi main bola luar biasa. Tuan, lanjut. Iya. Dengan masa muda Bapak yang begitu mengikuti alur perkembangan ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak dengan Bapak beranjak dari SMP ke SMA lalu ke kuliah lah atau bagaimana itu seperti apa Pak? Jadi Bapak tidak di SMA tapi di STM. Sekolah Teknologi Menengah. Tapi hasrat paling dalam sebenarnya waktu itu pengen ke SMA. Tapi dimasukkan oleh keluarga ke STM. Tapi rasa berbakti pengen yang menyenangkan ya ikut aja. Hasilnya nggak karuan. Karena pengennya ke SMA. Terus ke STM. Hasilnya nggak karuan. Tapi alhamdulillah nggak naik kelas. Naiknya Pak Ros baru begini nggak pernah bolos. Nggak pernah bolos. Kecuali pas SMP itu tadi. Nah, kecuali SMP. Iya, begitu berangkat ke STM nggak pernah bolos tuh. Nah, itu pun waktu di SMP balik ya. Kelas 1, kelas 2 terus mendapatkan itu tingkat tua. Itu kelas 3 itu semakin berat dan tidak punya apa-apa. Tapi di zaman itu anak remaja masih jarang-jarang bermain gitar. Pak Aris sudah bermain gitar dan memberikan sesuatu di sekolah itu ya dengan lukisan. Nah seperti itulah masih memberikan itu. Nah kembali ke STM tadi karena tidak pilihan, sebuah pilihan artinya agak nyambung dikit tapi alhamdulillah lulus ya. Tapi tadi karena punya hobi tadi menggambar ini dan sebagainya semakin berkembang gitu. Nah,
Terus pertanyaannya kan ada kuliah. Terus Iya. tidak sempat berkuliah karena bapak almarhum, keluarga agak goyang. Iya. Untuk ini juga nggak bisa. Bapak kompensasinya belajar seni secara otodidak Oh. ke gedung-gedung di Jakarta, gedung kesenian. Oh, yang di Istana Baru itu ya Pak ya? Dan di mana aja pokoknya di gedung kesenian. Yang di Jakarta itu Bapak datengin. Iya, yang di Grogol, di Jakarta Timur, ya kan? Iya. Itu didatengin kesenian itu datengin, termasuk di Bulungan itu. Datengin tuh, datengin tuh ya kan? Datengin tuh, nah disitulah proses penggodokan menuju dunia kesenian. Di situ sampai ke TIM, Taman Ismail Marzuki. Di situ Bapak. Terus kegilaan terhadap seni, proses setelah otodidak, melukis iya, bernyanyi iya, bermain musik iya, berteater iya. Itulah jadi beberapa keilmuan dari sini Bapak sempat dapatkan dari proses Secara otodidak tadi, dan serius tanggung jawab gitu. Dan lalu Pak, bagaimana Bapak bisa jadi guru sih? Mungkin coba sharing-sharing dong, bagi cerita di sini, dan kenapa Bapak menyukai seni sampai Bapak pernah dulu mengajar menjadi guru seni budaya di sini. Itu bagaimana Pak? Ya, ini dengan amat sangat ya Bapak harus mengungkapkan. Jadi waktu itu Bapak mendaftarkan anak Bapak di SMP. Bertemu seorang ibu-ibu itu, beliau di tata usaha. Nah, guru tersebut punya adik. Itu darah seninya kental sekali, dan sama Bapak dekat ketemanannya. Ya, nah, waktu itu Bapak di teater, di seni rupa, tapi kalau yang adiknya TBTU tadi di seni rupa. Jago juga zaman-zaman segitu. Nah, dari kedekatan itulah terus karena tahu Pak Rus juga, lu mau ngajar sini nggak di ini? Wah, mau dong. Kesempatan kan Pak Rus dunianya freelance. Dunia freelance. Mendapat sebuah ikatan gitu, wah mau dong gitu. Oke. Terus saya siap mengajar di SMK, bukan SMP. Langsung memegang seni budaya. Gitu. Nah, proses tadi untuk mengajar seni budaya tadi, Bapak kan tadi mengedepankan teater ya. Iya. Bapak itu pernah memang menyatu padu sama dunia teater di Jalan Kimia. Sebelum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Berarti itu ada gedung, itu kepunyaan pemerintah. Tapi di situ ada tari, ada teater, ada komplit lah di situ. Nah, seperti itu Pak Rus memilih teater di Jalan Kimia itu. Saat itu pemimpinnya namanya Kasep Ahmad, ya pemimpinnya namanya. Sutradara Bapak namanya Mas Prio Suwandi. Itu sering main di TV dan memang dia sering di film, seringnya. Harus belajar sama Mas Prio Suwandi tadi, dari teater maupun seni rupa. Dia juga jago melukis juga di situ. Nah, di gedung kimia itulah harus diproses sebagai seniman pemerintah. Jadi bukan seniman freelance yang bebas. Nanti sudah dipromosikan oleh pemerintah justru. Iya, jadi bukan seniman yang bebas. Rambut teman-teman Pak Rus itu gondrong-gondrong, rajin gikat. Nggak boleh terurai. Baju harus lengan panjang, dimasukin. Jadi seniman pemerintah, jadi harus satu, makan harus semua luar biasa tuh. Nah, jadi itulah beda antara seniman pemerintah. Seperti itu. Nah, alhamdulillah terterapkan di SMK ini. Akhirnya kan bisa rapi karena
tadi berangkat dari teater itu ya. Pas kuliah tadi atau seperti itu, kebiasaan seperti itu, ngajar bla 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 bla. Terhitung sampai detik hari ini duduk di kursi ini 19 tahun. 19 tahun. Sungguh menginspirasi sih Pak. Ya, 19 tahun. Dan Bapak selalu mengedepankan kompetensi. Jadi bertanggung jawab, apa yang diemban ilmu itu ya memang harus bisa. Harus bisa. Dan menerangkan Kemauan menerangkan, mempraktekkan itu. Jadi si guru tersebut tidak suntuk, tidak bodoh. Jadi selalu memperoleh yang baru. Begitupun anak didik memperoleh yang baru gitu. Selalu membuat yang faktual, yang aktual itu selalu kita duduk. Sehingga alhamdulillah beberapa kali memperoleh guru favorit. Nah, kemudian mengajar juga di SMP. Di sana bukan favorit tapi guru yang terlucu. Setiap tahun dapat peringkat guru yang lucu. Nah seperti itu. Nah, dari seni budaya tersebut, kenapa Bapak memilihnya seni kebudayaan Betawi, Pak? Nah, tadi kan kepisah tuh dengan pertanyaannya. Jadi kan seni budaya itu kan memang luas. Budaya Jawa, ambil budaya apa saja kan tetap. Tapi kan kemudian beranjak ke Betawi itu muatan lokal suatu. Iya, muatan lokal. Nah, jadi digeser menuju mata pelajaran muatan lokal khusus untuk menerangkan, menjelaskan baik secara geografi tanahnya, adat istiadatnya, tradisi kulinernya atau protokolnya, jago-jagoannya, pahlawan-pahlawannya, momen-momen segala macam, patung-patungnya, kita harus bicarakan. Iya, begitu detail ya guys ya. Dan juga saya jadi teringat dengan masa saya SD dulu sebelum saya mendapatkan pelajaran muatan lokal seni budaya Betawi. Dulu saya SD juga pernah mempelajari mata pelajaran yang mungkin sekarang tidak ada ya, yaitu PLBJ gitu. Sayangnya saya sudah lupa ya PLBJ itu singkatannya. Mempelajari sejarah dan budaya Jakarta. Seperti itu ya. Dan kameramen terus host Hekal sempat kan diajar sama Pak Rus ya. Iya sempat Pak. Tapi muatan lokal ya. Nah jujur waktu itu merasa menarik atau membosankan gitu Hajal? Jujur saya menarik sih Pak. Soalnya membuka pikiran yang sudah lama saya tidak ketahui, bukan tidak diketahui, tapi membuka pikiran yang selama ini tak berbelenggu sejak saya SD selesai belajar PLBJ dan saya zaman SMP sudah tidak belajar PLBJ, tapi kemudian di SMK inilah, di SMK YMI ada muatan lokal yang mengajari tentang seni budaya Betawi gitu. Iya, tapi apa ya? Tidak dibalsu kan waktu itu dibalsu ya atau dibalsu ya apa begawi rata atau gimana itu tidak begitu merasa bosan sih Pak, merasa bunda. Justru saya tertarik Pak dengan pelajaran yang sudah Bapak ajarkan. Alhamdulillah, terima kasih. Iya sama-sama Pak. Baik, sekian tadi kontes saya dengan guru kita Pak Rosawan yang mengajar muatan lokal seni budaya Betawi di SMK YMI Jogo, Jakarta Barat. Dengan saya sebagai host Haikal Gibran Putra Adianta, dengan Bapak Rosawan, kami pamit undur diri. Terima kasih.